Kita semua tahu minum air putih itu sehat. Sebuah kebiasaan yang terdengar sangat sederhana dan tidak mungkin salah, bukan? Tapi tunggu dulu. Tahukah Anda jika diminum dengan cara yang salah, air putih yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, justru bisa berubah menjadi beban yang diam-diam merusak organ dalam kita, terutama ginjal dan jantung. Di video ini, kita akan bongkar tuntas kesalahan-kesalahan fatal seputar cara minum air putih yang salah dan bisa merusak organ dalam. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini sangat penting untuk kesehatan kita bersama, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, tulis komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar sebelum terlambat. Terima kasih. Untuk memahami mengapa sebuah tindakan sesederhana minum air bisa menjadi berbahaya, kita harus memahami terlebih dahulu kondisi unik dari tubuh kita, terutama di pagi hari, serta peran vital dari organ-organ kita yang sudah bekerja puluhan tahun. Kondisi tubuh di pagi hari, mesin yang butuh pemanasan lembut. Setelah kita tidur selama 7 hingga 8 jam, tubuh kita secara alami berada dalam kondisi dehidrasi ringan dan terkonsentrasi. Selama tidur, kita kehilangan cairan melalui uap napas dan keringat tanpa ada asupan pengganti. Proses ini membuat darah kita menjadi sedikit lebih kental. Untuk menghemat cairan, otak akan melepaskan hormon khusus bernama vasopresin atau hormon antidiuretik, ADH, yang memerintahkan ginjal untuk menahan pengeluaran air. Inilah mengapa urin pertama kita di pagi hari berwarna lebih pekat. Saat kita bangun, tubuh kita ibarat tanah kering yang sangat butuh air, tapi butuh disiram dengan lembut, bukan diguyur. Di saat yang sama, organ-organ kita juga baru saja bangun dari mode istirahat. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah mesin mobil diesel yang sudah semalaman mati. Ia butuh proses pemanasan yang bertahap. Langsung memberinya beban kerja yang berat adalah sebuah kesalahan. Organ pencernaan seperti lambung dan usus, serta organ penyaring seperti ginjal, semuanya butuh diaktifkan secara perlahan. Ginjal, laboratorium kimia super cerdas yang punya batas kapasitas menurut National Kidney Foundation. Ginjal kita bukanlah sekadar saringan pasif. Ini adalah sebuah laboratorium kimia super cerdas. Setiap hari, sepasang ginjal kita menyaring sekitar 120 hingga 150 liter darah. Di dalam proses ini, ia tidak hanya membuang limbah, tapi juga secara aktif membuat keputusan-keputusan vital. Mineral mana yang harus dibuang, mana yang harus ditarik kembali. Berapa banyak air yang harus dilepaskan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Semua ini terjadi di dalam jutaan unit pemrosesan superhalus yang disebut nefron. Namun, laboratorium canggih ini memiliki batas kecepatan kerja. Ginjal yang sehat hanya mampu memproses sekitar 800 hingga 1000 ml, atau kurang dari 1 liter, air per jam. Jika kita membanjirinya dengan air dalam jumlah yang jauh lebih besar dan dalam waktu yang sangat singkat, kita sedang memaksa laboratorium ini bekerja di luar kapasitasnya. Ini ibarat menuangkan seember besar air kotor sekaligus ke dalam sebuah mesin penyulingan yang rumit dan presisi. Tentu mesinnya akan macet, meluap dan tidak bisa bekerja dengan baik. Lambung dan api pencernaan yang masih redup lambung kita juga memiliki sensitivitasnya sendiri, terutama terhadap suhu. Dalam banyak tradisi kesehatan, suhu hangat dianggap dapat membantu merelaksasi otot-otot lambung dan merangsang api pencernaan atau produksi enzim. Sebaliknya, suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan kejutan termal. Bayangkan Anda menyiramkan air es ke atas wajan yang masih sedikit hangat. Ia akan langsung mengerut dan tegang. Hal serupa terjadi pada lambung kita yang dapat mengganggu persiapan pencernaan untuk sarapan. Keseimbangan elektrolit, garam, vital pengatur. Kehidupan yang jarang sekali dibahas. Darah kita bukanlah air murni. Dia adalah larutan yang penuh dengan mineral-mineral penting bermuatan listrik, yang disebut elektrolit. Dua yang terpenting adalah natrium, garam, dan kalium. Mayo Clinic menjelaskan bahwa keseimbangan elektrolit ini sangat krusial untuk fungsi saraf, kontraksi otot, dan terutama untuk menjaga irama detak jantung tetap stabil. Natrium menjaga keseimbangan cairan di luar sel, sementara kalium menjaga keseimbangan di dalam sel. Keduanya bekerja seperti dua sisi jungkat-jungkit.
Minum air dalam jumlah yang sangat banyak dan terlalu cepat dapat mengencerkan konsentrasi elektrolit ini secara mendadak, mengacaukan keseimbangan jungkat-jungkit tersebut. Memahami keempat fakta ini adalah kunci untuk menyadari bahwa ada cara minum air putih yang salah dan bisa merusak organ dalam. Sekarang, mari kita bedah secara lebih mendalam 3 kesalahan paling umum dan paling fatal yang sering kita lakukan saat minum air putih. Kesalahan. Pertama, dia minum terlalu cepat dan terlalu banyak, sekaligus menggelontor. Tindakan ini, yang sering dipromosikan sebagai terapi detox, justru merupakan bentuk penyiksaan bagi ginjal dan sistem keseimbangan tubuh. Saat Anda menenggak 3-4 gelas air dalam 1 menit, tubuh akan menganggapnya sebagai sebuah kondisi darurat, sebuah banjir yang harus segera diatasi. Tak akan menghentikan produksi hormon ADH dan memerintahkan ginjal untuk bekerja secepat kilat membuang kelebihan cairan. Akibatnya, sebagian besar air yang Anda minum hanya akan numpang lewat di dalam sistem. Tidak sempat diserap secara optimal oleh sel-sel tubuh yang sebenarnya kehausan. Ini menciptakan sebuah ironi. Anda minum banyak tapi sel-sel Anda tetap dehidrasi. Fenomena ini juga bisa memicu rasa haus pantulan, rebound thirst, di mana Anda akan merasa lebih cepat haus lagi karena tubuh kehilangan banyak cairan melalui urin secara paksa. Yang lebih berbahaya, kecepatan ini dapat mengencerkan kadar natrium dalam darah secara mendadak, menyebabkan gejala seperti pusing, mual, dan lemas. Dalam jangka panjang, memaksa ginjal berlari setiap pagi adalah sebuah kebiasaan yang membuatnya cepat lelah dan aus. Ini adalah salah satu cara minum air putih yang salah dan bisa merusak organ dalam. Tapi yang lebih berbahaya dari sekadar kecepatan, justru suhu air yang kita minum ternyata menyimpan bahaya tersendiri bagi organ pencernaan kita, terutama bagi para lansia. Kesalahan kedua, memilih air es atau air dingin, terutama saat perut kosong. Sensasi segar dari air dingin di pagi hari adalah sebuah kenikmatan yang menipu. Bagi organ pencernaan kita yang baru bangun, ini adalah sebuah serangan fajar yang tidak menyenangkan. Tubuh harus mengeluarkan energi ekstra hanya untuk menghangatkan air tersebut sebelum bisa digunakan. Ini ibarat kita meminta tubuh untuk berlari maraton kecil hanya untuk memproses segelas air, bahkan sebelum kita sarapan. Suhu dingin akan membuat otot-otot dinding lambung menegang secara refleks dan pembuluh darah di sekitarnya mengerut. Harvard Health Publishing mencatat bahwa suhu dingin dapat memperlambat proses pencernaan. Bagi lansia, di mana api pencernaan secara alami sudah tidak sekuat dulu, kebiasaan ini dapat menyebabkan perut terasa kembung, begah, bahkan memicu kram. Lebih jauh lagi, kejutan dingin yang tiba-tiba di area perut dapat merangsang saraf vagus, saraf utama yang menghubungkan otak dengan organ-organ dalam, yang pada sebagian orang sensitif bisa menyebabkan penurunan detak jantung sementara dan rasa pusing. Setelah kecepatan dan suhu, ada satu kebiasaan sepele yang sering kita lakukan karena terburu-buru, yang ternyata juga berdampak buruk pada cara tubuh kita memproses air. Kesalahan ketiga, minum sambil berdiri. Ini adalah kebiasaan modern yang sangat umum. Saat kita minum sambil berdiri, gravitasi akan membuat air terjun bebas dengan sangat cepat melalui saluran pencernaan. Uritis melewati proses penahanan dan pencampuran yang optimal di dalam lambung. Lambung kita memiliki lipatan-lipatan yang disebut rugai, yang salah satu fungsinya adalah untuk menahan cairan sejenak dan mencampurnya dengan asam lambung. Saat berdiri, air akan langsung meluncur ke bagian bawah lambung dan usus melewati proses ini. Akibatnya, penyerapan menjadi kurang efisien. Bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melambat, memastikan air diproses dengan benar di setiap tahapannya menjadi sangat penting. Minum sambil duduk adalah cara termudah untuk menghormati ritme alami pencernaan kita. Kalau Anda pernah melakukan salah satu dari kebiasaan ini tanpa sadar, tulis di komentar. Saya baru tahu. Kabar baiknya, memperbaiki semua kesalahan tadi sangatlah mudah. Tidak butuh biaya, hanya butuh sedikit niat, kesadaran, dan perubahan kebiasaan.
Mari kita terapkan 3 langkah sederhana ini. Solusi pertama, terapkan metode teguk demi teguk yang tenang. Ini adalah solusi untuk kesalahan menggelontor. Alih-alih meminumnya sekali tenggak, perlakukan air putih seperti Anda sedang menikmati secangkir teh yang nikmat. Minumlah secara perlahan teguk demi teguk. Ada sebuah teknik kuno yang disebut mengunyah air, yaitu menahan air sejenak di dalam mulut dan menggerakkannya sebelum menelan. Tujuannya adalah untuk mencampurkan air dengan air liur kita. Kiri liur bersifat basa dan mengandung enzim amilase. Mencampurkannya dengan air akan membantu menetralkan sisa asam di lambung dari malam hari dan memulai proses pencernaan dengan lembut. Mulailah pagi Anda dengan 1 hingga 2 gelas air putih saja, diminum selama periode 5 menit. Solusi kedua, jadikan air hangat sebagai ritual pagi. Ini adalah solusi untuk kesalahan minum air dingin. Ganti kebiasaan tersebut dengan air hangat suam-suam kuku. Mayo Clinic menyarankan hidrasi yang tepat sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Air hangat secara spesifik membantu merelaksasi otot-otot di saluran pencernaan. Ia bekerja seperti pelukan hangat bagi organ dalam kita, membantu melancarkan pembuluh darah, dan secara lembut merangsang gerakan usus, peristalsis. Langkah ini terbukti membantu proses buang air besar di pagi hari menjadi lebih lancar. Manfaat lainnya, air hangat juga dapat membantu mengencerkan lendir atau dahak yang mungkin menumpuk di tenggorokan selama kita tidur. Solusi ketiga, biasakan selalu minum sambil duduk. Ini adalah perubahan kebiasaan yang paling sederhana, namun membutuhkan disiplin. Apapun yang Anda minum, biasakan untuk mencari tempat duduk terlebih dahulu. Posisi duduk membuat sistem saraf parasimpatis, mode istirahat dan cerna, lebih aktif. Otot-otot tubuh, termasuk otot di dinding saluran pencernaan, menjadi lebih rileks. Jadikan ini sebagai sebuah ritual 2 menit di pagi hari. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata sejenak, dan syukuri anugerah air dan hari yang baru. Ini akan mengubah sebuah tindakan fisik menjadi sebuah praktik kesadaran, mindfulness, yang menenangkan jiwa sekaligus menyehatkan raga. Kalau Anda siap mencoba menerapkan kebiasaan baik ini, tulis "Saya mulai hari ini" di kolom komentar sebagai penyemangat untuk diri sendiri dan orang lain. Cara minum air putih yang salah ternyata tidak berhenti di ginjal dan lambung saja. Ia bisa menciptakan efek domino yang berdampak pada organ-organ vital kita lainnya. Dampak pada jantung dan pembuluh darah sangat nyata. Saat kita menggelontor tubuh dengan air, kita berisiko mengencerkan kadar elektrolit di dalam darah. Seperti yang dijelaskan oleh American Heart Association, keseimbangan elektrolit ini sangat krusial untuk menjaga sinyal kelistrikan jantung tetap stabil. Ketidakseimbangan yang terjadi secara tiba-tiba dapat memicu irama jantung yang tidak teratur. Selain itu, saat ginjal dipaksa bekerja keras, ia bisa mengalami kesulitan dalam mengatur tekanan darah. Beban cairan yang berlebih, fluid overload, dalam jangka panjang akan meningkatkan beban kerja jantung, memaksanya memompa lebih kuat, yang pada akhirnya bisa melemahkan otot jantung. Dampak pada sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi juga signifikan. Enzim-enzim pencernaan kita bekerja seperti para koki di dalam perut. Para koki ini sangat sensitif terhadap suhu. Mereka memiliki suhu kerja optimal. Kebiasaan minum air es secara kronis, terutama saat atau setelah makan, akan menurunkan suhu di dalam lambung, membuat para koki enzim ini menjadi malas dan bekerja dengan lambat. Akibatnya, proses pemecahan makanan menjadi tidak sempurna, menyebabkan perut kembung, begah, dan yang lebih penting, penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, DHA menjadi tidak efisien. Terakhir, dampak pada otak dan fungsi saraf. Otak kita 80%-nya adalah air dan sangat sensitif terhadap perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kondisi hiponatremia ringan yang terjadi akibat minum terlalu banyak air terlalu cepat dapat menyebabkan sel-sel otak sedikit membengkak. Kita mungkin merasakannya sebagai pusing saat berdiri, sakit kepala ringan, atau kabut otak, brain fog di pagi hari yang membuat kita sulit berkonsentrasi. Ini adalah bukti nyata bahwa cara minum air putih yang salah bisa langsung memengaruhi organ kita yang paling penting. Ada banyak sekali informasi simpang siur tentang minum air putih. Mari kita luruskan mitos-mitos yang paling umum beredar.
Banyak dari kita yang percaya bahwa kita semua wajib minum 8 gelas atau 2 liter air setiap hari, tidak boleh kurang atau lebih. Namun faktanya menurut World Health Organization, WHO, kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Faktor seperti usia, aktivitas, dan cuaca sangat memengaruhi kebutuhan kita. Mitos lainnya adalah, semakin banyak minum, semakin bersih ginjal kita. Faktanya, ginjal yang sehat memang butuh air yang cukup. Namun minum air terlalu banyak dalam waktu singkat atau overhidrasi justru akan membebani ginjal. Keseimbangan adalah kuncinya. Mitos ketiga yang sangat berbahaya bagi lansia adalah anggapan bahwa rasa haus adalah satu-satunya tanda kita butuh minum. Faktanya menurut US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, seiring bertambahnya usia, mekanisme rasa haus kita seringkali menjadi tumpul. Jangan menunggu haus, perhatikan tanda lain seperti mulut kering atau urin yang berwarna kuning pekat. Mitos keempat adalah, minum air alkali adalah solusi semua penyakit. Faktanya, tubuh kita memiliki sistem penyangga pH yang sangat kuat untuk menjaga darah tetap dalam rentang yang sangat sempit. Menurut banyak ahli kesehatan, termasuk yang dikutip di Cleveland Clinic, minum air alkali tidak akan mengubah pH darah Anda secara signifikan. Manfaat yang dirasakan seringkali lebih karena faktor hidrasi yang lebih baik secara umum, bukan karena alkalinitasnya. Kalau Anda baru tahu fakta-fakta ini, klik like sebagai tanda Anda mendapatkan ilmu baru hari ini. Kesimpulannya sederhana, untuk menjaga organ dalam kita tetap sehat, cara kita minum sama pentingnya dengan seberapa banyak kita minum. Mari kita rangkum menjadi sebuah panduan cerdas hidrasi harian. Pertama, ritual pagi yang lembut. Bangun tidur awali dengan berkumur. Kemudian siapkan 1-2 gelas air hangat. Duduklah dengan tenang dan nikmati air tersebut secara perlahan, teguk demi teguk. Kedua, sebar asupan sepanjang hari. Jangan minum banyak sekaligus. Sediakan botol atau gelas minum di tempat yang mudah Anda lihat. Minumlah beberapa teguk setiap jam, bahkan sebelum Anda merasa haus. Perhatikan warna urin Anda sebagai pemandu. Ketiga, pilih air putih murni sebagai minuman utama. Kurangi atau hentikan total konsumsi minuman manis berperisa yang hanya akan menjadi beban bagi pankreas dan ginjal Anda. Ingat, cara minum air putih yang salah bisa berbahaya, tapi minuman manis hampir selalu berbahaya. Keempat, kurangi minum menjelang tidur. Batasi asupan cairan dalam jumlah besar 1 hingga 2 jam sebelum waktu tidur untuk mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari yang bisa mengganggu kualitas tidur. Anda sebagai penutup Bapak dan Ibu, air putih adalah anugerah kehidupan yang paling murni, paling sederhana, dan paling mendasar. Cuy adalah zat yang dibutuhkan oleh setiap sel di tubuh kita untuk bisa hidup, berkomunikasi, dan membersihkan dirinya sendiri. Seringkali, karena ia begitu mudah didapat dan tidak memiliki rasa yang kuat, kita jadi meremehkannya. Kita lupa untuk memperlakukannya dengan hormat dan kebijaksanaan. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang tukang kebun tua yang sangat bijaksana di sebuah desa. Tanaman-tanamannya selalu tumbuh paling subur dibandingkan milik tetangganya. Saat ditanya apa rahasianya, ia tersenyum dan berkata, "Saya memperlakukan tanaman saya seperti saya memperlakukan cucu saya. Saya tidak akan pernah mengguyurnya dengan seember air es sekaligus saat ia sedang tidur lelap. Itu akan membuatnya kaget dan akarnya bisa busuk." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Tetangga saya heran. Mengapa tanaman saya tidak pernah layu di musim panas dan tidak pernah busuk di musim hujan? Rahasianya bukan pada pupuknya, tapi pada kebijaksanaannya dalam memberi. Saya tahu kapan tanah itu haus dan kapan ia butuh dibiarkan bernapas. Saya tidak pernah memaksakan kehendak saya pada sang tanaman. Saya hanya mendengarkan dan merespons." Kisah ini adalah pengingat yang indah. Tubuh kita adalah taman yang paling berharga yang kita miliki. Perlakukanlah ia dengan kelembutan yang sama. Dengarkan sinyal-sinyalnya. Rasa kembung, pusing, lemas. Itu semua adalah bisikan. Tugas kita di usia senja adalah untuk menjadi pendengar yang baik bagi tubuh kita sendiri. Maka dari itu, mari kita ubah cara kita memandang segelas air. Mulai besok pagi saat Bapak dan Ibu memegang segelas air hangat, jangan langsung meminumnya.
Pandanglah sejenak, ucapkan rasa syukur dalam hati untuk anugerah air bersih yang masih bisa kita nikmati. Lalu, minumlah dengan niat. Niatkan bahwa setiap tegukan ini adalah obat. Niatkan bahwa air ini akan membersihkan ginjal Anda dengan lembut, melancarkan aliran darah Anda, dan memberikan energi pada setiap sel di tubuh Anda. Mengubah sebuah kebiasaan mekanis menjadi sebuah ritual yang penuh niat akan memberikan kekuatan yang berbeda, baik secara fisik maupun mental. Informasi seperti ini adalah bentuk kasih sayang kita, yang paling sederhana namun paling nyata. Membagikannya kepada orang tua kita, pasangan kita, atau teman-teman kita adalah cara kita berkata, "Aku peduli pada kesehatanmu." Mari kita ciptakan lingkaran kepedulian yang dimulai dari segelas air putih yang diminum dengan benar. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga Anda. Satu klik Anda bisa menjadi pengingat berharga bagi orang yang Anda sayangi.